Empat dikuburin. Nah itu maksudnya. Yang wajib keempat ini mayit yang wajib diurus adalah mayit muslim. Berarti non muslim nggak wajib. Terus yang bukan mati syahid, berarti nanti mati syahid ada pembahasannya. Bagaimana perlakuan kepada orang yang mati syahid. Yang ketiga bukan janin. Ketiga ini muslim. Terus kemudian bukan mati syahid. Yang ketiga bukan janin. Berarti kalau salah satu dari yang tiga ini ada, maka perlakuannya agak berbeda, gitu ya. Nah, secara umum, walaupun misalnya yang meninggal itu adalah anak bayi, ini bukan janin, ini bayi, itu ya sama aja, tetap dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Yang walaupun hanya baru 1 tahun 6 bulan dia sudah bersuara, itu bukan janin lagi, sama seperti orang dewasa dia kewajibannya ya. Jadi bapak nggak usah bingung, selain yang tiga ini muslim, syahid, janin, itu perlakuannya kewajib 4 ini, mau dia laki perempuan, dia tukang mabok, nggak pernah sholat, tetap kewajibannya 4 ini. Bukan berarti nanti nggak pernah sholat nggak usah disolatin gitu ya biar tahu rasa misalnya, ini kan nggak bisa ini mah ya, tetap wajib 4. Terus untuk mayit yang mati syahid hanya dikafan kubur, kok nggak dimandikan dan tidak disolati. Jadi mandi dan sholat ini ada hubungannya ya. Sebagaimana orang junub itu kalau belum mandi dia nggak boleh sholat. Ini ketika ada air ya, bukan cerita tayamum minimahnya. Kalau selama dia belum mandi, belum hilang junubnya, maka mayit yang tidak dimandikan maka tidak disolati. Yang jadi syarat disolati itu mayit sudah dimandikan. Cerita lain kalau nggak ada airnya ditayamumin gitu. Nah ini maka dia tetap disolati karena kan tadi mandinya digantikan dengan tayamum. Jadi korelasinya, hubungannya, pokoknya kalau nggak dimandikan maka tidak disolati gitu ya. Nah terus kalau yang syahid itu kata Nabi juga nanti dia akan dibangkitkan, yub'atsu yaumal qiyamah wadamuhu atyab min rihil misik, akan dibangkitkan pada hari kiamat, darahnya itu lebih wangi daripada kasturi. Jadi orang itu akan dibangkitkan pada hari kiamat, kita ini akan dibangkitkan pada hari kiamat sesuai dengan cara mati, sesuai dengan keadaan kita wafat. Semoga Allah wafatkan kita dalam keadaan husnul khotimah. Bapak-bapak ini yang sering ngaji, sering ngidupin masjid, risau dengan umat ini, semoga Allah wafatkan juga dalam keadaan yang baik, husnul khotimah. Dalam keadaan ngaji gini nggak apa-apa lah Pak lah. Maksudnya kalau pulang juga saya misalnya dalam keadaan mau ngaji, pulang daripada ngaji, saya rela lah kalau meninggal juga gitu ya. Daripada nanti juga belum tentu itu ya, husnul khotimah. Kembali. Jadi orang yang syahid itu nggak boleh dimandikan, nanti darahnya hilang. Nah makanya langsung dikafani terus dikuburkan dengan pakaiannya juga yang ini, dia langsung bungkus saja begitu dengan orang yang mati syahid. Nah terus sekarang permasalahan dikafankan, sunnahnya dikafankan menggunakan pakaiannya yang berlumuran darah, itu sunnah. Tapi kalau mau dicopot ya boleh, jika layak dan mencukupi. Kalau nggak mencukupi tambahin lagi kafannya, artinya harus seluruh badan kan tutup. Nah sedangkan dia pakaian ya kayak begini nggak tertutup seluruhnya, maka dia ditambahin lagi kain biar menutup dari kepala sampai kaki ya gitu ya. Terus yang dimaksud syahid itu siapa sih? Dalam fikih ya, ini Pak, syahid itu orang yang mati dengan sebab perang. Satu, perang, sebabnya pokoknya perang. Ketika perang belum selesai dan perangnya melawan orang kafir. Jadi 3 ini kategori syahid dalam fikih ya. Pertama, matinya dengan sebab perang. Bisa jadi karena dia memang diserang musuh, itu biasa. Bisa jadi karena temennya salah nembak. Nah ini kan, jadi temennya itu mungkin jos atau mungkin karena terlalu berkerumun antara musuh dan temen tuh udah nggak bisa dibedain. Akhirnya dia kena bacok sama temennya sendiri.
kena tembak sama temennya sendiri. Ini juga syahid. Ngerti apa ya? Nah, terus kemudian kalau dia luka doang. Ketika perang, dia luka aja. Pas dibawa pulang pakai ambulan, meninggalnya di ambulan. Apakah ini dihukumi syahid? Nah, ini sekarang dilihat. Yang kedua tadi kan ketika peperangan belum selesai. Kalau perangnya udah selesai, nggak dihukumi syahid lagi. Jadi artinya di sisi Allah mungkin syahid, tapi di sisi fikih tetap diperlakukan seperti orang yang bukan syahid. Bisa dipahami nggak bedanya nih ya? Jadi ada syahid dunia, ada syahid akhirat. Syahid dunia itu maksudnya dihukumi di dalam fikih seperti syahid. Tadi dikafani, dikuburkan, tidak disolati, tidak dimandikan. Tapi syahid akhirat itu di sisi Allah dia memang syahid. Di zaman Nabi ada orang yang syahid dunia tapi tidak syahid akhirat. Yaitu orang yang ketika dia udah luka parah terus kemudian gak kuat dia bunuh diri. Gak kuat nih, terlalu sakit Pak. Emang enakan kalau langsung mati mah enak Pak ya, perang jeger meledak bom langsung mati kan enak ya. Yang jadi masalah itu tangannya buntung tapi gak mati. Ini agak berat Pak. Karena terlalu sakit akhirnya bunuh diri. Nah, Nabi SAW ketika orang lain menangisi, ketika orang lain memberikan tahniah, ucapan selamat, wah ini betapa beruntungnya kamu, kata Nabi, huwa finnar, dia masuk neraka katanya. Waduh, kaget orang-orang. Oh ternyata selidik punya selidik, Nabi kasih tahu dia ini membunuh dirinya sendiri. Nah ada lagi yang ikut perang tapi semata-mata murni untuk dapat harta rampasan perang atau biar dikata pahlawan, biar namanya keren doang. Nah ini syahid dunia, di dunia dihukumi syahid, tidak dimandikan, tidak disolati, hanya dikubur langsung dikafan. Tapi di sisi Allah enggak. Wah ini berat Pak, berat. Udah mengorbankan nyawa tapi enggak dapat pahala syahid di sisi Allah. Nah, juga ada banyak sebaliknya. Orang yang seketika matinya normal, tapi di sisi Allah dihitung syahid, ini namanya syahid akhirat. Fikihnya di dalam fikih dia dihukumi seperti orang bukan syahid, dimandikan, dikafani, dikubur, disolati, dikuburkan. Tetapi di sisi Allah dia dapat pahala syahid. Semoga Allah masukkan kita golongan itu. Nah, ini banyak ini syuhada ummati kata Nabi itu. Orang-orang syahid di kalangan umatku ada yang matinya ketiban, ada yang matinya kebakar, ada yang mati karena sakit perut, ada yang mati karena melahirkan, ada mati karena tenggelam, ada yang mati karena penyakit taun, ada yang mati di dalam amal soleh, dalam dakwah. Itu semuanya atau menuntut ilmu agama, itu semuanya syahid akhirat. Nah gitu ya Pak ya, ini bedain ya. Nah yang dimaksud di dalam fikih ini syahid dunia. Nah syahid dunia itu harus memang dengan sebab perang. Misal ada orang yang sebelum perang dia udah sakit, belum mulai perang, baru di medan perang mati dia. Perang baru mau mulai, dia udah meninggal duluan. Ini bukan syahid karena matinya bukan sebab perang. Bisa dipahami ya Pak ya, di dunia gitu maksudnya. Terus matinya peperangannya belum selesai. Syahid itu ketika peperangan belum selesai. Kalau udah selesai bukan lagi syahid. Yang ketiga, perangnya lawan orang kafir Pak. Kalau antar RW mah bukan syahid itu. Tawuran itu mah sangit tangaran. Nah, itu kalau seandainya perangnya karena katakanlah misalnya Pak melawan yang dihalalkan itu kan tentara, polisi gitu ya, ngelawan pemberontak pemerintah, itu secara hukum memang boleh diperangi, ya kan? Tetapi kalau bedanya gini, kalau mereka kabur nggak boleh dikejar pemberontak itu. Kalau dalam fikih ya, namanya bughot. Nah, bughot ini para pemberontak yang mau merebut kekuasaan pemerintah yang sah, walaupun bagaimanapun dah keadaan pilpresnya,
Tapi kalau udah diresmikan, walaupun secara zolim, curang apa segala macam, itu tetap udah nggak boleh direbut. Yang merebutnya itu namanya bughot. Ya, fa im baghot ihdahuma, kalau seandainya faqatilul lati tabghi hatta tafi'a ila amrillah. Kata Allah, kalau ada yang memberontak, maka perangi sampai mereka kembali kepada keputusan Allah. Nah, itu jadi. Yang walaupun pemerintahnya itu merebutnya dengan curang atau zolim, tetap tidak boleh memberontak. Nah, pemberontak itu boleh diperangi walaupun muslim, kalau mereka memerangi. Jadi mereka pakai senjata, diajak diplomasi juga nggak bisa gitu kan. Nah, terakhirnya turunlah tentara-tentara kita atau polisi kita. Di tugas melawan pemberontak ini, pemberontaknya muslim, ternyata mati, gugur di medan perang. Apakah dihukumi syahid ini tentara dan polisi kita? Tidak, secara fikih tidak, karena melawan orang muslim. Jadi perang yang lawan orang kafir baru itu syahid gitu maksudnya. Tapi kalau OPM yang di Irian, Papua mungkin udah tambah udahnya pemberontak, kafir lagi, mungkin lah itu mas syahid ya. Terus kemudian, nah terus sekarang itu tadi kan syahid. Yang kedua yang ada perlakuan khusus ini janin. Janin ya Pak ya. Pertama ini perinciannya janin ini suka sekali saya ditanyakan masalah ini nih ya. Ini umurnya sekian ya gitu. Ini sekarang kita lihat. Untuk janin, jika ada tanda-tanda kehidupan, udah itu dianggap orang dewasa Pak. Udah lahir sekali napas, udah dewasa udah. Baru lahir, mati. Walaupun cuma sebentar, udah itu orang dewasa. Pokoknya ada tanda-tanda kehidupannya gerak-gerak, itu udah. Walaupun sebentar, meninggal dewasa. Dihukumi seperti orang dewasa. Dimandikan, kafani, kuburkan, sholati, kuburkan ya. Jika tidak ada tanda kehidupan tapi ada bentuk orang, nggak gerak, nggak dari lahir tuh udah biru, udah dingin, udah nggak ada geraknya, tapi udah kelihatan banget nih kehidupan bentuk orangnya, palanya mana ada kelihatan, tangannya, kakinya udah kelihatan ya Pak badannya ini ya. Maka yang tidak itu hanya tidak disolati. Yang lainnya oke, tapi disolati nggak perlu gitu, nggak wajib. Ya mau solati ya boleh, bukan dosa bukan. Tapi kewajibannya hanya 3, mandi, kafan, kubur. Nah, karena udah berbentuk orang, tapi kan dia belum ada dosa, belum ada apa sama sekali, ya berarti nggak disolati. Terus jika tidak ada tanda kehidupan dan belum juga bentuknya kayak manusia, belum kelihatan bentuk manusia murni gitu, maka segumpal daging misalnya keguguran ini mah ya tidak wajib apapun, tapi sunnahnya dilapisi kain kubur, sunnah aja. Tapi itu pun kalau ada yang tega dibuang ke tong sampah juga enggak dosa, tapi ya kurang ajar lah ala kulli hal ya, cuma tidak dosa gitu. Ini sunnah saja ketika tidak bentuknya belum manusia dan juga belum ada apalagi tanda kehidupan, bentuknya orang aja enggak gitu ya. Nah ini biasanya dikuret setelah keguguran kan, dikuret, nah itu dikeluarin, nah itu udah enggak, sunnahnya dilapisin kain putih, masukin dalam kubur. Nah gitu aja ya. Itu nanti gimana, apakah diakikahin? Enggak usah Pak, itu mah orang belum juga jadi orang gitu ya, orang juga belum jadi orang, itu gimana tuh bahasanya ya. Terus berikutnya, nah sekarang kita masuk prakteknya sunnah ketika sakaratul maut. Nah ini dulu sebelum jadi mayit Pak, sebelum memikirkan mandi, kafan, sholat kubur, tentu adalah persiapan mau meninggal Pak. Tapi ini adalah tolong ini Pak disampaikan kepada orang-orang sekitar kita, karena yang ngalamin kita. Sunnah yang dilakukan ketika sakaratul maut terjadi. Apa sih sakarat tuh Pak? Sakarat itu menurut bahasa artinya mabok. Mabok Pak, sakrot itu ya, bahasa Arabnya sakaro yaskuru itu artinya mabuk. Nah, jadi sakaratul maut artinya mabok maut. Ada mabok udara, ada mabok darat, mabok laut, ini ada mabok mati.
Memang kayak orang mabuk maksudnya Pak, memang. Itu bahasa Nabi, innalil mauti la sakarat. Dalam Al-Qur'an juga itu ja'at sakaratul maut. Nah, itu ada sakroh. Mabuk, orang mau mati itu. Mabuk tuh kan orang nggak sadar Pak. Paro-paro dia sadarnya. Dia banting-banting piring, dia marah-marah istrinya, sebagian mabuk tuh balas sampai ngebacok keluarganya, anaknya gara-gara mabuk. Makanya mabuk itu kan menjadi umul khaba'ith. Nabi bilang al-khamru, khamr itu induknya para maksiat, induknya maksiat-maksiat yang ada, karena melahirkan maksiat-maksiat baru ketika dia nggak sadar. Nah, ketika meninggal ini juga gitu Pak, nggak sadar Pak kita ini. Allahu Akbar, gimana mau ngucap la ilaha illallah ya, padahal pendek aja dia, tapi itu sudah susah sekali. Ya semoga Allah dengan karunia-Nya Pak lah, tiap hari kita mengucap la ilaha illallah. Masa ya Allah Subhanahu wa taala tega mencabut nikmat la ilaha illallah dari kita ya. Tiap hari Bapak gitu kalau ngedoa ke Allah itu ya. Ya Allah, saya tiap hari mengucap la ilaha illallah. Masa satu aja besok ketika saya meninggal nggak dikasih gitu ya. Nah ini sakratul maut ya. Jadi sampaikan Pak ke anak, sampaikan juga ke istri, sampaikan ke orang-orang terdekat. Kalau meninggal tuh mestinya bapak tuh diapain gitu loh. Sunnahnya tuh ngapain Pak. Ini kan kita sekarang belajar untuk kita praktekin kepada orang-orang di sekitar kita. Mungkin istri yang meninggal dunia duluan, sakaratul maut duluan, mungkin anak, mungkin orang tua atau siapapun. Sunnah kita lakukan ini. Pertama, miringkan ke kanan, ke arah kiblat. Ini kalau memungkinkan. Namanya orang udah mabok Pak, udah ini kan sadar, kadang ngamuk, kadang wah itu dengernya udah ngeri Pak ya. Kalau nggak bisa miring, minimal terlentang, tapi telapak kakinya ke arah kiblat kayak orang sholat. Jadi yang namanya kan kalau kita sholat itu kepala di sana, kaki ke sana. Kalau sholat terlentang, Pak. Kalau sholat miring, kanan ini kepala di kanan, ya. Terus badan miring ke kanan arah kiblat gitu ya. Nah, jadi kayak orang sholat. Jadi memang Pak, yang namanya ngambil barokah kiblat itu bisa. Nah ini kita ingin memang sebagaimana kita sholat menghadap Allah, menghadap kiblat, orang yang lagi sakratul maut juga sama dihadapkan ke arah kiblat. 1, 2, talqin. Talqin itu apa sih? Tuntun. Dituntun kalimat tahlil la ilaha illallah secara lemah lembut, pelan-pelan aja, alon-alon la ilaha illallah. Dan talqin tidak pakai kata perintah. Ayo Pak, nyebut apaan tuh naon gitu kata bapaknya. Nggak usah pakai kata perintah, jangan. Karena dia lagi sensi sekali. Nyuruh kamu ya orang tua. Oh bisa begitu Pak. Terus gimana talqin itu bapak ngucap la ilaha illallah diulang-ulang aja. Di dekat telinganya la ilaha illallah. La ilaha illallah. Gak usah pakai Pak ayo ikutin, Pak ayo ucap. Pokoknya dalam hati bapak tuh ke Allah aja, ya Allah kasih ya Allah, la ilaha illallah kasih ya Allah gitu. Mintanya tuh ke Allah. Karena ini udah di antara. Ya jadi kalau dia udah ngucap, udah jangan diulang-ulang terus. Karena kan orang yang terakhir kalimat la ilaha illallah masuk surga. Yang penting akhir ucapannya la ilaha illallah, bukan kayak di film-film. La illallah. Enak banget itu kayak di film-film kayak gitu biasanya kan? Bukan Pak. Pokoknya ucapan terakhir la ilaha illallah dia nggak ngobrol lagi, udah cukup. Nunggu sampai meninggal. Itulah talqin. Jadi kalau udah mulai bibirnya ada geraknya, oh udah ngucap. Nggak perlu bersuara juga. Makanya Allah sangat memudahkan la ilaha illallah, nggak pakai bibir pun, lidah doang, nggak pakai suara pun, tapi udah berhenti bapak. Nah gitu ya Pak ya. Tapi kalau beliau ngobrol lagi, ngomongin apalah namanya orang udah sakrat ya Pak. Misalnya sakitan, baru talqin lagi. Gitu terus. Pokoknya bagaimana la ilaha illallah itu terakhir. Lalu dia ngomong, nanti tolong itu warisan, nanti tolong rumah yang di sana. Mulai gitu.
Bapak talkin lagi la ilaha illallah. Kita talkin lagi. Begitu caranya ya. Nah, tapi kalau udah ngomong, nah terus ini di sini sebaiknya bukan ahli waris yang mentalkin. Iya, semestinya sih sebaiknya. Ini kata ulama. Kenapa? Karena takutnya dia marah, sensitif ya. Oh, lu pengen cepet-cepet ya gua mati. Oh, begitu lebih kurang. Kan lagi marah-marah gitu mati beneran. Aduh, la ilaha illallah. Ya itu takutnya. Cuma kebanyakannya realitanya yang dekat ketika sakratul maut ya ahli waris, anak lah paling tidak, atau istri, kan anak istri ahli waris. Ini dalam kitab fikih kalau memang ada orang lain yang mentalkin, yang bisa mentalkin, sebaiknya bukan ahli waris. Begitu maksudnya. Takut tadi kesensitifan, oh marah-marah, ngamuk-ngamuk malah. Allahu Akbar. Kalau udah ngomong, berikutnya baru. Kalau udah ngucap la ilaha illallah, baru berikutnya. Sambil beliau diam, napas, kaki udah mulai dingin. Nah ini Pak, kita juga gitu nanti ya. Duh, saya kalau mikirin itu dak-dik gitu ya. Kaki dingin, kaku badan, tangan tuh udah nggak bisa gerak. Tuh mata tuh udah bingung tuh Pak, itu orang sakaratul maut ya. Maka yang dilanjutkan itu adalah motivasi tentang rahmat Allah. Kita bilang Pak, ketika udah ngucap tuh, Pak, Allah itu maha baik banget. Allah itu lebih sayang sama kita daripada ibu kita sendiri. Kalau kita ini pulang kampung, pasti ibu di kampung tuh luar biasa menyambutnya dengan persiapannya, dengan pelukan hangatnya. Allah yang nyiptain kasih sayang di hati ibu tentu lebih sayang kepada kita. Allah sudah memberikan kita nikmat Islam, begitulah lebih kurang. Itu sudah tanda Allah sayang Pak. Allah ingin kita jadi ahli surga. Begitu Pak, walaupun ahli maksiat ketika hidup. Ini sangat dianjurkan. Waktu mau meninggal, husnuzon gak boleh mikirin neraka. Waktu meninggal ya. Roja, harapan ke Allah harus jauh lebih tinggi daripada ketakutan kepada Allah. Jangan ditakut-takutin, jangan. Gak boleh, walaupun dia gak pernah sholat. Yang walaupun ketika udah di akhir usia, itu meninggalnya harus penuh harap ke Allah. Ini penting ini ya, dikasih tahu gitu ya. Allahu Akbar. Terus nanti besok Pak ketemu Rasul yang ngasih syafaat besok. Jadi nggak usah takut. Begitu lebih kurang. Jadi dikasih motivasi. Nah, kemudian diminta untuk menulis wasiat. Ini sebenarnya sebelumnya ini semestinya sih. Tapi kalau dia ngomong nulis maksudnya. Kalau masih bisa nulis tulis. Ya, kalau nggak bisa nulis dibacakan. Nah, ini kalau memang belum nulis. Makanya Pak, daripada repot ketika sakratul maut masih mikirin wasiat, mendingan dari sekarang sunahnya. Jadi kata Nabi tuh 3 malam selayaknya seorang muslim, selama 3 malam berturut-turut itu harus sudah ada surat wasiatnya. Sewajibnya, selayaknya bagi setiap muslim, berlalu 3 malam kepadanya, itu tulisan wasiatnya sudah ada di sisinya. Naroknya yang diketahui di dia, di lemari, di bawah bantal, di handphone. Minimal di handphone lah kalau sekarang mah. Tulis, Bapak punya utang kepada siapa aja, mau ngasih harta kepada siapa aja, gitu ya. Bukan wasiat ke ahli waris, bukan. Itu ada hitungan faraidnya ya. Ini kepada misalnya Bapak mau ngasih ke masjid, anak yatim lah, atau siapalah yang pernah berbuat baik kepada Bapak, tulis itu. Termasuk pesan-pesan. Nanti kalau seandainya saya meninggal, tolong anak-anak dipondokin. Tolong nanti kamu silahkan mau nikah lagi setelah iddah, misalnya contoh. Itu tulis. Gitu ya Pak ya. Nah terus tulis wasiat. Nah ini untuk mempercepat ruh keluar, baca Yasin sama Ar-Ra'du. Ar-Ra'du itu surat ke-13. Itu di dalam hadis mempercepat ruh keluar. Kadang ada yang susah banget, diulang-ulang aja Bapak. Ulang-ulang baca Yasin sama Ar-Ra'du lagi, Yasin lagi, Ar-Ra'du lagi ya. Sama menyiwak. Ini yang belum tertulis, maaf. Disiwakin.
Ya, sunnah ini nggak bawa lagi, ketinggalan lagi siwaknya kan. Disiwakin ketika mau meninggal. Itu akan mempermudah ruh keluar. Sunnah setelah udah meninggal, sudah betul dipastikan beliau sudah pulang ke rahmatullah. Pertama, memejamkan matanya. Nah, biasanya melihatnya itu ruh mengikuti mata. Mata mengikuti ruh keluar. Jadi kalau matanya terbelalak berarti dia keluarnya itu depan. Tapi kalau ke atas berarti emang ruhnya lewat atas. Nah, itu kebanyakan, maka ditutup. Ini sunnah yang pertama. Yang kedua, ngikat mulut mayit dengan kain yang agak lebar ya, bukan pakai tali biasa, diikat biar nggak nganga. Biasanya ini nganga, takut nanti ada binatang, hewan segala macam, diikatnya ke atas kepala. Ini awal sebelum bukan tali pocongnya, bukan. Ini awal ketika baru meninggal. Yang ketiga, melembutkan persendian. Kepala pelan-pelan. Kayak orang ini, gitu aja, sekali aja, tangan, ya gitu ya, tangannya ini diginikan. Awal-awal meninggal, karena mumpung masih hangat, biar nanti ketika memandikan mengkafani enak, karena dia masih ada ini. Tapi kalau udah kaku nanti agak susah ininya, mengaturnya ya. Nah, kakinya sampai kaki semua dilipat-lipetin kakinya. Ya Allah Karim, ya semoga yang ngatur, yang ngurus jenazah kita orang yang ngerti Pak, orang soleh, orang yang punya ilmu Pak lah, gitu ya. Kalau enggak repot, ini mah nggak bakal diamalin ini. Melepaskan pakaian mayit dan langsung ditutup kain tipis, jangan biarkan mayit telanjang, kelihatan auratnya, jangan. Sama kayak tadi mematahkan tulang mayit, sama seperti mematahkan orang yang masih hidup. Maka menelanjangi mayit sama seperti kita menelanjangi orang yang masih hidup. Jadi sebelum dibuka itu kalau bisa mah ditaruh kain dulu, biasanya jari ataupun kain batik biasanya kalau orang kita ya, atau kain apa saja yang tidak tembus pandang, dibukanya tuh dari dalam kain. Jadi aman. Nah, nanti mandikan juga gitu. Allahu Akbar Pak, banyak Pak amil-amil memandikan tuh ngablak Pak, bugil. Allahu Akbar. Tuh kalau kita jadi mayitnya, waduh, bisa komplain kita ini kalau bisa komplain mah ya. Oh, ngablak Pak, memang bugil memang. La ilaha illallah. Nggak ini kan gitu, nggak diperhatikan aurat mayit itu. Ditutup ya, meletakkannya di atas ranjang. Nah ini di atas ranjang kenapa? Karena kalau di lantai minimal di kasur lah gitu ya. Karena kalau di lantai itu akan cepat busuk, akan lebih cepat gitu ya. Rusaknya bukan busuk, rusaknya mayit itu jasadnya lebih cepat. Menghadapkan telapak kaki ke arah kiblat, ini sama kayak tadi ketika sudah meninggal, ketika sakaratul maut tadi kakinya ke arah kiblat, jadi nyelonjornya ke arah kiblat ya. Meletakkan suatu benda yang agak berat di atas perutnya seperti gunting atau berat itu seperti gunting, jadi bukan berat banget, biar nggak ada gas, kan biasanya dia ada gasnya, akhirnya perutnya jadi agak buncit. Jadi waktu meninggal tadi udah tutup ini sendi-sendi, ikat kepala, terus kemudian dikasih taruh apalah, mungkin kunci, mungkin apa, jadi biar nggak ngembang perutnya. Nah itu maksudnya, taruh semisal itulah, semisal gunting, bukan barbel ini kan, biar jadi kotak-kotak gitu ya. Kemudian berdoa untuk mayit agar mendapatkan ampunan. Nah ini terus baca tabaroknya kah, baca yasin, khataman Quran sepanjang sebelum dikuburkan itu, sebelum di prosesi mayit, doain terus. Tahlilannya ini jangan berhenti-berhenti, karena ketika kita ini duduk berzikir kepada Allah, janjinya Nabi dalam riwayat Imam Muslim, turun malaikat. Tentu malaikat rahmat yang dimaksud. Kemudian diliputi malaikat, dikerumuni rahmat, diturunkan dengan sakinah, ketenangan. Ini kalau kita duduk zikir, itu turun malaikat dan ketenangan dan rahmat. Nah ini akan berefek kepada mayit yang kita bacakan itu apa maksudnya ya. Jadi bukan bid'ah itu, bukan apalah macam-macam ini kan. Daripada bengong ngobrol ngalor ngidul, orang ada meninggal ini malah ngomongin dunia aja masih, malah bercanda aja, malah ngerokok aja, mendingan ngaji atuh kan. Nah itu maksudnya kadang-kadang Pak ya,
Aneh saya mah gitu ya. Giliran yang ngaji-ngaji tadi dianggap nahi mungkar, maksudnya dianggap kemungkaran. Tapi yang ngobrol-ngobrol dunia yang ngalor ngidul itu malah nggak di ini. Aduh. Terus dianjurkan segera membayar hutang piutang dan tanggungannya mayit, menjalankan wasiat, mengumumkan berita wafatnya. Ini sunnah ya. Hutang piutang itu Pak sebenarnya bukan juga tanggungan ahli waris. Ahli waris tidak ada kewajiban menanggung hutang mayit. Ngerti Pak? Yang menanggung hutang mayit adalah harta warisan mayit itu sendiri. Sebelum dibagikan warisan, dibayar dulu utang-utangnya. Sisanya udah nyisa berapa kalau ada sisanya, baru jadi warisan. Jadi bukan ngurusin warisan dulu, nanti utangnya mah bagi aja lah, gimana lah nanti kumaha wae lah gitu. Ini bukan begitu. Jadi sebelum warisan dibagi, utang dulu didahulukan. Ingat ya Pak ya, bukan kewajiban ahli keluarga mayit. Nah, terus gimana kalau si mayitnya nggak punya warisan, punya utang doang, tapi nggak punya harta? Waduh, ini kumaha ini? Gimana ini kata si mayit? Keluarganya ya, kagak ada yang mau ngurusin jenazahnya, jadi astagfirullahaladzim. Maka menjadi tanggungan Baitul Mal mestinya negara. Sebab kalau kata hadis Nabi itu gitu, siapa yang punya hutang, meninggal punya utang dan gak punya harta untuk bayar, maka saya yang akan membayar tanggungannya, hutangnya. Saya tuh Nabi mewakili pemimpin negara. Jadi bukan rakyat nanggung hutang negara, salah. Negara nanggung utang rakyat mestinya ini Pak ya. Kalau dalam Islam tuh gitu, ketika negara itu ada mayit yang sudah pailit, sudah bangkrut misalnya, nggak punya warisan, nggak punya harta, maka dia ditanggung oleh negara ya, atau dapat dari zakat. Nah itu kan zakatnya itu kan ada zakat ghorimin Pak. Nah itulah orang-orang yang punya utang itu kan nggak bisa bayar. Kemudian terakhir dianjurkan mencium wajah orang soleh atau ulama sininya. Ya laki Pak, yang cewek ibu-ibu mah nggak usah tuh kan. Ih soleha banget ini, kayak sunah kita mencium. Innalillahi tengarang. Bukan, laki sama laki. Yang perempuan kalau mayitnya perempuan ya sesama perempuan ya, kecuali mahramnya beliau. Ini sunnah. Kalau nggak sampai mudorot, kadang-kadang kan kalau yang meninggal tuh misalnya kiai besar, ulama besar, habib terkenal, itu kan yang apa istilahnya yang datang banyak. Kalau semuanya nyium, waledes Pak. Mukanya mayit, kayak Hajar Aswad jadinya nih kan. Ya bukan ini ya. Ini yang sewajarnya. Ini kenapa? Mengikuti sunnah baginda Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ketika Rasulullah SAW wafat, Sayyidina Abu Bakar mencium wajah ininya, keningnya. Tibta hayyan wa mayyitan ya Rasulullah. Engkau ini hidupnya bagus, meninggalnya pun bagus Rasul. Nah itu ucapan Sayyidina Abu Bakar. Jadi sunnah mencium wajah ulama dan orang soleh. Niatnya ngambil barokah. Itu niatnya ya. Kalau tadi tidak ada mudorotnya. Jika mayit bukan ulama, bukan orang soleh, maka yang sunnah mencium hanya keluarga dan sahabat. Itu pun yang sekiranya ketika beliau masih hidup tidak keberatan dicium oleh kita gitu. Ngerti gak Pak? Misalnya saya ini sahabatnya mayit, tapi bapak udah lama nggak ada. Terus juga mungkin ya mayit pernah ada sesuatu yang nggak nyaman sama kita, terus kita mau nyium, itu nggak disunahkan. Jadi sunnahnya itu bagi keluarga atau sahabat yang sekiranya ketika mayit dicium tuh beliau tidak merasa berkeberatan. Itu yang disunahkan mencium. Jadi misalnya ada istri kita misalnya, ya sunnah mencium. Nggak keberatan. Anak nggak sunnah mencium. Orang tua sunnah kita mencium. Gitu ya, yang sekiranya kalau kita cium ketika belum masih hidup tidak berkeberatan. Wallahu taala alam. Ada pertanyaan nggak Pak dulu sedikit?
Oh, udah masuk isya? Belum ada? Oh iya betul. Kalau udah orang tua dibawa ke rumah sakit. Nah ini kalau untuk yang tidak bisa kita lakukan, model tadi karena tadi memejamkan mata apa segala macam itu kan sudah enggak. Misalnya karena meninggalnya di rumah sakit, gitu ya. Makanya itu kalau punya orang tua yang masuk rumah sakit, memang benar-benar harus ditemenin terus kalau bisa. Karena biar bisa melaksanakan ini. Yang paling utama itu kan tadi mah sunnah Pak, itu mah ngiket, kemudian melemaskan proses itu semua sunnah. Tapi yang paling dianjurkan tuh talkinnya itu yang jadi masalah ini. Nah itu apa ditalkin apa enggak. Makanya kalau saya punya jamaah yang kerja di rumah sakit, terus betul-betul ditekankan, antum punya andil besar ini untuk orang masuk surga tuh. Kalau kita kan dakwah kepada orang yang masih hidup juga, orang mau nerima mau enggak kan. Tapi kalau kayak perawat-perawat, dokter-dokter itu didengar sekali oleh orang yang sakit. Sangat mudah gitu untuk mendakwahinya, apalagi lagi sakit. Mudah banget didakwahinya kalau orang lagi sakit itu. Nah, termasuk juga ini untuk mentalkinkan, menyelamatkan mereka dari neraka dengan mengucapkan la ilaha illallah. Itu yang paling inti sih Pak sebenarnya. Ya, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup. Oh ya. Ya, jadi mahram itu orang yang haram dinikahi itu jelas nggak membatalkan wudhu baik yang hidup apalagi yang sudah meninggal. Cuma kalau yang bukan mahram bagaimana ketika mencium seperti tadi kita dengan istri gitu ya, kita mencium jenazah istri atau istri mencium jenazah kita, maka wudhunya mayit tidak batal bapak-bapak. Nah, lagipun ini sih sunnahnya tadi menciumnya sebelum dimandikan dan dikafani. Sebelum dimandikan dan dikafani ya. Ini awal baru meninggal ini. Tapi kalaulah biasanya setelah memandikan semua beres, itu keluarga ini dulu. Mau melihat apa segala macam karena nanti kan kafan kan ditutup mukanya. Nah, kayak gitu. Kalau mau nyium batal enggak? Enggak. Karena wudhunya mayit itu sudah tidak batal dengan apapun, sudah terputus dari syariat, terputus dari mukallaf, dari taklif beban syariah, makanya tidak membatalkan. Misal ada mayit yang diperkosa, apakah wajib mandi junub lagi? Enggak. Misalnya ini naudzubillah min dzalik, karena ini kok mayit kok itunya bawahnya tegang mulu, misalnya nih seperti cerita katanya ada ulama namanya Ibnul Mayyit, anaknya mayit, gara-gara bapaknya waktu meninggal itunya tegang. Ulama tuh bingung nih gimana caranya untuk menutupi, akhirnya disuruhlah istrinya untuk bergaul dengan mayit suaminya itu. Ternyata punya anak, namanya anaknya dinamakan terkenal dengan Ibnul, anaknya jadi ulama namanya Ibnul Mayyit, anaknya mayit karena bikinnya waktu udah meninggal itu katanya gitulah. Ini cerita ulama lah, bener atau enggaknya enggak masalah. Cuma permasalahan fikihnya itu apakah si mayit yang udah dimandikan wajib nanti dimandikan lagi? Enggak. Gitu ya, karena sudah terputus beban syariatnya. Enggak batal ya. Wallahu taala a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Lebih kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.